Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idtuha liliqa'i dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yang lebih serius, dan jangan kamu mati kecuali kamu menjadi muslim yang terbaik. Karena ini saya baca di depan calon suami, calon istri, berarti wahai ananda berdua, jadilah suami dan istri yang terbaik. Jangan mati kamu sebelum kamu menjadi suami dan istri yang terbaik. Itulah ayat yang hampir selalu dikutip Rasulullah dalam semua ceramah beliau. Yang saya hormati para kiai, para ulama yang hadir di tempat ini, yang saya hormati keluarga besar dari Mempelai Putri dan keluarga besar dari Mempelai Putra, yang saya hormati saksi yang akan menjadi saksi secara formil, sekaligus mendoakan. Satu, Profesor Dr. Abdul Mun'aim, Magister Agama. Saya senang ketemu karena dulu tahun 84 kita sama-sama di Jakarta. Yang kedua, saksi Profesor Dr. Insinyur A. Jazidi. Dan ini ada profesor juga yang baru, yang fresh from the oven ini, Profesor Dr. Saiful Jazil, yang akan juga mendoakan kita semuanya. Yang saya hormati Ustadz Ma'lum Hamid, yang nanti akan menikahkan Ananda setelah orang tua dari Mempelai Putri sudah mewakilkan kepada Gus Hamid untuk melangsungkan acara nikah pada pagi hari ini. Serta Ananda berdua, Mas Muhammad Ya'lu wala yu'la alaih, dan Ananda yang tercinta, yang cantik, yang solihah, cerdas, Ananda Kamila Kautsarina. Saya tidak tahu ya ini takdir seperti apa itu ya. Ya'lu wala yu'la alaih itu artinya ya laki-laki yang top markotop, nggak ada yang menyaingi kecuali Nabi Muhammad. Ya'lu wala yu'la alaih. Baru ini nama yang belum ada tandingannya. Ketemu dengan wanita yang kamilah, yang sempurna, Kautsarina, yang memborong seluruh nikmat Allah. Habis dua nama ini kok bisa jadi pada waktu memberi nama ya, waktu memberi nama, subhanallah, Allah sudah menulis namamu ini sempurna dan harus bertemu dengan orang yang betul-betul memang ya'lu wala yu'la alaih.
Saya kemarin juga menikahkan wanita namanya Aminah, lalu suaminya namanya Abdullah. Aminah, Abdullah. Subhanallah. Hadirin sekalian, tadi Pak KUA bilang, Pak tolong diberi nasihat yang panjang karena saya tidak menikahkan lagi kecuali ini. Ini juga kemarin tuh menikahkan 30 orang Pak. Hari ini Pak KUA khusus 1 orang. Sudah kamilah betul, sempurna. Saya mengutip apa yang ditulis dalam jurnal psikologi ya. Begini, jangan tegang-tegang gitu Mas. Ya Allah, jangan tegang. Sampai guyu didik ini loh. Lah, jangan tegang-tegang. Ya Allah, kalau ya Allah itu riang, ceria, susah. Di sana dikatakan, gini bahasa Inggrisnya itu, ya. Pasti sudah diajari Profesor Muin di pondok, ya. Tuh. The secret to happiness may lie in doing something that makes other people happy rather than ourselves. Apa itu? Begini Bapak Ibu sekalian, tenang Pak, tenang nggih, tenang nggih. Pun boten kesusu nggih. Nggih, dereng mateng masakane, nggih. Bahagia itu adalah membahagiakan orang lain daripada membahagiakan dirinya sendiri. Kalau baleni malih, yang namanya bahagia itu adalah bagaimana bisa membahagiakan orang, bukan membahagiakan apa? Dirinya sendiri. Saya ini Mas Yaklu ya. Saya bertemu dengan kiai besar di Gresik. Sampai umur 55 belum menikah. Orang menganggap katanya kiai impoten. Ngerti impoten? Impoten. Itu teman akrabnya ayah saya. Jadi ayah saya sudah punya cucu sekian banyak, dia belum menikah. Ketika ditanya, apa jawabnya? Ibu saya janda, tinggal bersama saya. Aku tidak akan menikah sebab aku tidak ingin kehadiran istriku nanti mengurangi kebahagiaan ibu saya. Coba Pak. Dirinya sendiri tidak menikah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak mendapat kenikmatan tidak apa-apa. Yang penting aku bisa membahagiakan ibunda saya. Coba. Suatu saat ini ibunda ini melihat ada seorang wanita, kemudian ibunya bilang, nak itu cocok kanggo awakmu, nikahan. Langsung dinikah dan sekarang anaknya menjadi dokter spesialis di Dr. Sutopo. Itu namanya hidup adalah membahagiakan orang lain. Mas Yaklu, bismillah, niati hidup ini enak sekali ya, hidup sekali. Sudahlah, niatkan membahagiakan manusia. Saya bertemu lagi wanita yang cantik luar biasa, sarjana dari UNESA, menikah dengan laki-laki yang cacat. Laki-laki cacat. Ini murid saya tanya, kamu cantik, kamu sarjana, kamu solihah, kenapa kamu memilih laki-laki yang tidak bisa jalan ini? Dia menjawab, Bapak, orang lain siapa yang mau menikah dia? Aku ingin hidup sekali membahagiakan orang itu. Coba Pak. Jadi dia sepanjang hidupnya adalah how to make other people smile. Itu Mas. Hadirin sekalian, itu contoh-contoh, masih banyak contoh yang lain. Akhirnya saya berpikir, orang yang berpikir kebahagiaan orang lain itu pasti dibahagiakan Allah. Irhamu
man fil ard yarhamkum man fis sama. Bahagiakan orang, nanti malaikat di langit ganti yang akan membahagiakan engkau. Paham ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini suaranya agak menggema, jadi saya ngomong saya pelan-pelan gitu. Yang saya hormati Bapak Suharjo dan Dr. Kiki Umihani dan juga Pak Jawahir almarhum dan Ibu Ainun Zuro. Ini Bapak Ibu sekalian, ayahanda Mas Ya'lu ini tidak bisa hadir karena sudah wafat ya. Tapi percayalah bahwa secara roh ya, ini sperma beliau sekarang secara roh di sana. Percayalah, senyum Ananda adalah senyum ayahanda, senyum ibunda. Sekarang hanya ibunda yang ada. Kata peribahasa bahasa Arab itu, kata mutiara bahasa Arab, madum tatu syahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah. Ini nggak usah saya terjemahkan, ini pinter bahasa Arab ini ya, tapi yang mendengar kan tidak semuanya pinter bahasa Arab. Oke, lo terjemahkan ya. Selama kamu masih bisa melihat senyum bundamu, oke ya. Bunda itu kalau sekarang berarti dua, jenengan tuh ya, Bu Ainun dan Bu Umi, dua, jangan beda-bedakan. Madum tatu syahidu basmata ummik, selama kamu bisa melihat ibumu senyum, fal hayatu la tazalu jamilah, everything is okay, semuanya itu indah. Kuncinya di situ. Senangnya Allah ditentukan oleh senangnya ayah dan bunda. Ini belum khutbah loh Pak. Ini belum khutbah ya. Ini masih pengantar, masih pengantar Pak. Karena saya dipesan oleh Bu Umi, saya tanya, Bunda, saya nanti kalau khutbah apa yang perlu saya sampaikan? Beliau menjawab, ini mawon Ustaz, tolong sampaikan 3S. Jadi ini pesanan beliau. Saya ingin anak saya ini nanti menjadi pasangan 3S. Saya tulis di sini. Walaupun bahasanya sudah saya sederhanakan. Di WA-nya itu panjang. Panjang sudah. Saya singkat. 3S, 1 sayang, 2 syukur, 3 sedekah. Ingat Mas ya lu? Apa tadi? S3, 1 sayang, syukur, sedekah. Saya tambah 3S, sun sing suwe. Ika seneng lagu dangdut, gak kayak sampean. S3 tadi apa Mas? Sun sing suwe. Gak seneng musik kok Pak, gak seneng musik. Sampean ero panjenengan seneng dangdut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai khutbah. 1 yang sayang. Insyaallah. Saya ini mau pelajari tafsir mulai sebelum subuh tadi ya. Bener itu. Saya tidak pernah persiapan khutbah senjelimet hari ini. Betul. Saking sayangnya saya kepada Mas Ya'lu, saking sayangnya saya kepada Kamila. Ibunya Kamila itu akrab dengan saya. Yang menerima lamaran ini Profesor Mun'im, ini juga teman saya, sama-sama orang pertama yang menerima beasiswa di UIN itu saya sama beliau. Jadi saya persiapkan sungguh-sungguh. Tapi sebelum itu kita membaca Fatihah dulu, kita persembahkan untuk Muhammad Jawahir ya, almarhum. Dengan Fatihah ini kita hadirkan di sini untuk secara ruhiyah menyaksikannya. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini Mas ya, di dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu itu dengan cara yang baik. Ma'ruf itu berarti ada kaitannya ya syara, ya adat, dua itu. Terus lanjutannya begini Mas Ya'lu, saya yakin Ananda hafal ya. Berapa tahun di pondok? Berapa? 8 tahun. Ini berapa SKS ini? Terus dokter sama nih. Dokter. Lanjutannya begini Ustaz. Fa in karihtumuhunna. Nanti Quran mengisyaratkan tidak semua watak-watuk wahingnya istrimu itu cocok dengan keinginanmu. Isyarat. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan engkau, ya lu berpikirlah positif. Fa'asa an takrahu syai'an fayaj'al wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Jangan-jangan hal-hal yang tidak menyenangkan engkau itu ya Allah, itulah sumber kebahagiaanmu di akhirat. Coba Quran begitu isyaratnya, insyaallah. Apalagi dibaca ayat-ayat tadi, surat Ar-Rum, surat Ibrahim, bacaannya bagus sekali. Mas Khairun Nisa, siapa? Khairun Nasik. Ini tidak main-main loh Pak, ini Pak. Ini sarjana analis kesehatan ini. Bukan dari UIN. Bukan. Korek biasa kan dari UIN toh. Ini dari UNUSA. Analis kesehatan. Itu besok sampean kalau nangani pasien, sampean kira ae. Waras. Tadi saat durung nangani pasien ya wis kira ae terus waras. Pasien ini ngomong wis waras, turun dikasih obat, wis enak lagunya. Itu Mas Ya'lu. Jadi kalau nanti Quran mengisyaratkan tidak semua istrimu itu nanti, sekalipun istrimu itu dilahirkan dari keluarga terhormat, ya pinter, tapi nanti pasti ada sifat-sifat yang itu memang tidak cocok. Dan ketika tidak cocok, langsung kamu pegang ayat ini. Saya tidak cocok dengan sifat ini, tapi saya yakin inilah yang menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat saya. Itu saya. Yang kedua, syukur. Terus monggo. Kenapa Pak? Terus. Lah kula nyeramain jenengan tak suwe-suwe. Jangan jam 9 kan. Sampeyan guyu, aja susah sampeyan aja guyu. Sampeyan guyu wis. Aku gak akan nerangkan seksa kubur. Terus senang. Ya. Syukur, coba perhatikan ya. Dulu namanya Thauban. Sahabat Nabi namanya Thauban itu berjalan bersama Rasulullah, rombongan. Terus turunlah surat At-Taubah ayat 34 yang menjelaskan tentang emas dan perak yang harus dizakati. Lalu orang-orang di belakang Nabi berbisik-bisik, emas, di mana ya tempatnya emas? Kita cari itu, kok sampai zakatnya sekian? Nabi menoleh, opo, emas tak? Iki lho emas, ya lu. Nabi mengatakan, afdaluhu lisanun zakirun. Ada yang lebih mahal dari emas itu. Apa itu? Suami yang selalu berzikir. Coba. Lisannya itu selalu menyebut nama Allah sampai tidak sempat menyebut aibnya keluarga. Hebat. Wa qalbun syakirun. Ada yang lebih mahal dari semuanya itu adalah hati yang selalu senang, syukur.
Kalau nanti Mbak siapa tadi? Kamila, nanti kalau ini agak ngomong panjang-panjang sedikit, agak suaranya keras, nggak usah dipikir. Begini, oh suamiku latihan vokal, itu namanya syukur. Oh suamiku latihan vokal, alhamdulillah. Atau kalau agak susah sedikit, ketemu istri yang marah, ini resep yang bagus ini. Saya ketemu dengan orang umur 80 sih, pahes. Saya tanya, resepnya apa Pak? Sampean kok sehat? Nek bojoku muring-muring, aku ngomong ini, muring-muring adalah hakmu dan aku tidur adalah hakku. Jadi muring-muringo hakmu, aku turu ya hakku. Berarti kono muring-muring kene turu. Enak gitu. Qalbun syakirun. Yang ketiga, wal jautatun sholihatun tu'inul mu'mina ala imanihi. Wanita yang solihah yang mensupport proses bagaimana suami itu menjadi suami yang terbaik. Yang ketiga, sedekah keterampilan. Jenengan punya ilmu, sedekahkan. Jangan sampai ilmu dibawa mati, itu bermasalah nanti. Habiskan. Punya keterampilan, Ananda Kamila ini sarjana pendidikan, ayo ngajar. Dan yang lebih penting lagi adalah ini Mas, sedekah telinga. Ngertos panjenengan? Sedekah telinga panjenengan ngertos? Boten. Sedekah telinga itu artinya jadilah pendengar yang baik. Kalau istri ngomong itu jangan dipotong, sebab memotong pembicaraan itu menyakitkan. Paham ya? Kamila besok ngomong rocos, sama menengah, nggak apa-apa. Pendengar yang baik, ini santai. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Toyib. Sudah 3S tadi pesanannya, kehendaknya atau keinginannya, cita-citanya Bunda Umi Hani, tapi sekaligus cocok dengan keinginan kita semuanya. Kita doakan apa yang menjadi keinginan keluarga besar ini dikabulkan Allah. Ya, sama salaman Pak. Ayo Pak, sudah mulai Pak? Langsung Pak? Ayo. Hadirin, mari kita antarkan akad nikah pagi ini dengan membaca istighfar. Tadi Pak Harjo sudah menyerahkan kepada beliau sehingga langsung ini diakadkan. Tapi sebelum itu kita istighfar supaya Ananda ini kalau punya dosa hilang, hidup mulai dengan suci. Kita semuanya istighfar supaya kita mengamini dalam keadaan suci. Kita syahadat untuk meneguhkan kembali bahwa kita adalah hamba Allah yang percaya kepada Allah dan Rasulullah. Kita bersama-sama, silakan pegang mic Mas, pegang mic. Yang kiri yang pegang. Gitu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.